Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para pendengar radio Rasil yang saya cintai, sebagaimana kita menyaksikan tiap hari berguguran para syuhada di Gaza. Oleh kerana itu, maka pada berita di langit kali ini, saya sedikit akan membahas tentang arti syahid. Syahid dari kata-kata syahidah, artinya menyaksikan, memperhatikan. Maka di antara nama Allah adalah As-Syahid, artinya yang maha menyaksikan. Artinya Allah SWT menyaksikan semua apa yang terjadi di alam ini. Tidak ada yang luput dari kesaksian Allah SWT. Adapun yang syahid disebut syahid atau jamaknya syuhada kerana yang pertama, begitu yang syahid itu meninggal, dia akan menyaksikan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman misalnya, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun." Jangan mengira, jangan menyangka orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka mati. Tapi ahya, mereka hidup. Allah hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, inda rabbihim yurzaqun. Jadi begitu dia meninggal, ya, dia akan diberikan suatu kemuliaan yang luar biasa. Pertama, dia akan melihat tempatnya di surga nanti. Makanya banyak orang ketika akan meninggal itu senyum dia. Dia seorang sahabat namanya Julaibib. Maaf, dia not good looking, ya, jelek mukanya. Jadi suatu hari Nabi datang dari belakang, ditutup matanya. Nabi bilang, siapa yang mau membeli hamba ini, gitulah. Ketika dia tahu itu Nabi, maka dia merapatkan badannya ke badan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, siapa yang mau beli saya, katanya. Orang jelek, orang miskin gitu kan. Kata Nabi, tapi kamu lebih mulia di sisi Allah SWT daripada yang lain. Kemudian kata Nabi, kamu pergi ke salah seorang dari Ansor dan bilang, datang dari saya, ya, kau minang anaknya. Pergilah dia. Begitu datang, kata dia, saya adalah utusan dari Rasulullah. Langsung disambut oleh orang itu. Ahlan wa sahlan, welcome. Dan saya datang untuk meminang anakmu. Langsung mukanya berubah. Langsung dia memberikan alasan, oh anak saya gini. Ya, sudah akhirnya pergi dia. Nggak jadi. Itu kan. Rupanya si anaknya itu mendengar. Ya ayah, dia utusan Rasulullah SAW. Bagaimana kalau sekarang turun ayat, ya, bahwa Allah menerangkan kamu tidak taat kepada Rasul. Betul juga ya, lari si ayah itu. Nah, dia sudah sampai di depan Nabi. Ya Rasulullah, maafkan ya Rasulullah. Saya terima dia ya Allah. Saya terima dia. Dan anak saya juga setuju, katanya. Kata Nabi kepada Julbaib, lihat, setuju tuh. Udah pergi ke Utsman sama Abdurrahman bin Auf untuk minta untuk mas kawin. Pergilah dia. Dikasih sama Utsman, sama Abdurrahman. Dan dia pergi ke pasar mau beli untuk mas kawin untuk calon istrinya itu. Tiba-tiba dia dengar suara jihad. Mikir dia, kawin atau ikut jihad. Right? Akhirnya dia kawin, dapat perempuan dunia. Kalau mati syahid, saya dapat bidadari di surga nanti. Akhirnya itu orang diberikan kuda, diberikan pedang. Right? Ikut perang dia. Dan dia meninggal dalam peperangan itu. Nabi kemudian
memeriksa orang-orang yang masih hidup. Ya, rupanya dia Nabi mana Julaibib di belah sana katanya. Mungkin dia lagi sakaratul maut. Datang Nabi ke situ, kemudian oleh Nabi diangkat kepalanya dengan tangan kirinya, dan Nabi lihat ke atas, kemudian lihat ke mukanya Julaibib, dia lagi senyum. Allah. Setelah mati dikuburkan, ditanya Rasulullah kenapa? Dibilang Julaibib senyum lihat ke atas karena disambut oleh bidadari-bidadari dari surga. ya. Jadi disebut syahid, dia menyaksikan apa yang Allah janjikan untuk dia. Dia akan hidup di alam barzah, di kuburan. Ya, kemudian orang syahid juga itu akan menyaksikan orang-orang yang membunuh dia nanti. Misalnya para syuhada Netanyahu nanti, kalau Netanyahu nggak dapat hidayah, itu kan disaksikan itu. Bin Gvir, Netanyahu, IDF, dia akan disaksikan nanti hari kiamat. Di samping juga para syuhada nanti oleh Allah diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang mereka kehendaki. Nah, syahid ini ada macam-macam. Ya, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia saja itu orang yang membela negara, dia membela negara saja niatnya, dan dia mati. Ya dapat, dia jadi pahlawan dia. Ya, biasanya ada upacara khusus, tapi nggak dapatkan syahid di akhirat. Ada lagi orang yang syahid di akhirat saja, di dunia enggak. Yaitu diantaranya orang yang seorang ibu yang melahirkan, kena sakitnya meninggal dia. Itu disebut syahidah. Atau orang mati karena sakit perut yang luar biasa. Itu juga termasuk mendapatkan pahala syahid akhirah. Orang yang kena pandemi, kena COVID, kalau dia beriman dan beramal soleh itu dapat pahala syahid. Orang yang mati kebakaran, tenggelam, atau ditimpa pohon, right? Dan sebagainya. Itu mereka termasuk yang disebut dengan syahid akhirat. Adapun yang disebut dengan syahid dunia dan akhirat, yaitulah orang-orang yang seperti Gaza, orang yang syahid membela agama, syahid di dalam mempertahankan akidah, right? Namun juga para pendengar bisa juga mendapatkan pahala syahid. Dengan apa? Dengan niat. Ada sebuah hadis yang menunjukkan harapan. Kata Nabi, barang siapa yang berniat untuk mati syahid, artinya kalau dipanggil untuk berjuang fisabilillah, dia akan ikut. Meskipun dia enggak kesampaian. Tapi kita misalnya, kita sekarang, ya Allah, kalau aku diberikan kesempatan untuk berjihad di Gaza, aku siap. Dengan syarat kita ikhlas dan jujur. Akhirnya begitu ada panggilan, ada kesempatan, kita enggak kemudian berubah pikirannya. Itu mati dapat pahala syuhada. Allah. Right. Jadi itulah para pendengar sekalian arti daripada syahid. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT menerima para syuhada Gaza dan syuhada yang lain. Mudah-mudahan juga kita, ya, dengan niat kita ingin mati syahid, Allah menerima kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan dan memberikan victory, an-nasr, kemenangan kepada para syuhada dan orang-orang di Gaza. Mudah-mudahan Allah SWT menetapkan keimanan kita, memperkuat ketakwaan dan ketabahan mereka. Ya. Allahumma thabbit aqdamahum wansurhum alal kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.